Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu kelas 4B. Hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Kemarin kita sudah membahas tentang desimal, hari ini kita akan membahas tentang pecahan yang keempat, yaitu persen. Oke? Nah, kalian pasti sudah banyak melihat di Matahari, di Ramayana, atau di mal-mal tentang bentuk persen ya. Mari kita bahas selanjutnya. Jadi, persen itu apa ya? Persen itu per dan sen. Per itu per, dan sen itu 100. Jadi, persen berarti per 100. Nah, kita akan membahas cara mengubah persen ke desimal, lalu mengubah cara dari desimal ke persen, dan yang terakhir mengubah pecahan ke persen. Ada cara yang pertama nih. Cara yang pertama yaitu mengubah persen ke desimal. Kalian perlu ingat, kalian perlu catat, yaitu catatannya tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan. Atau geser koma 2 kali ke kiri. Itu catatan mengubah persen ke desimal ya. Di sini Ibu punya angka 6%. Tadi di awal sudah kita bahas persen itu per 100 ya. Nah, berarti persen kalau dirubah menjadi pecahan itu pasti per 100. Jadi 6 per 100 ya. Nah, kalau 100 itu kita lihat nih nolnya ada berapa ya? Nolnya itu ada 2. Kalau kita jadikan ke desimal berarti 0,06. Karena 100 nolnya ada 2, berarti di belakang ada 2 angka. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut lagi. Di sini Ibu Evelyn punya angka 50%. Persnya tetap per 100. Berarti 50 di atasnya. Berarti 50 per 100. Persen nolnya ada 2, 100. Nah, kalau kita rubah menjadi desimal, berarti nolnya ada 2, di belakang koma juga ada 2 angka. Jadi 0,50. Ada yang masih ingat nggak kalau Ibu Evelyn pernah sampaikan ke kalian di belakang koma atau angka terakhir di belakang koma itu 0, berarti kita hilangkan nolnya ya. Nah, di sini Ibu hilangkan, jadi 0,50 jadi 0,5. Lanjut lagi. Di sini Ibu punya angka 160%. Pernya tetap 100 ya, karena persen. Jadi 160 per 100 sama dengan nolnya ada 2, berarti di belakang angka ada 2. Di belakang koma ada 2 angka. Jadi 1,60. Seperti yang tadi 50, 0,50, nolnya kita hilangkan karena angka terakhir adalah 0, kita hilangkan. Jadi 1,60 kita hilangkan nolnya jadi 1,6. Oke ya, kita lanjut lagi nih. Cara mengubah persen koma-komaan ke dalam bentuk desimal. Kalau yang ini kita pakai cara yang kedua, yaitu geser koma 2 kali ke kiri. Jadi 75,5%. Nih, komanya ada di depan angka 5. Kita pindahkan ya, kita geser komanya ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Jadi, komanya ada di depan angka 7. Nah, di depan koma ini nggak ada angka lagi. Kita tambahkan 0. Berarti jadinya hasil dari pecahan persennya ke bentuk pecahan desimalnya berarti 0,755. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya.
Di sini cara mengubah desimal menjadi persen. Kalian perlu ingat nih, cara merubah desimal ke persen itu dikalikan dengan 100%. Harus dikalikan dengan 100%. Coba, kita coba. Di sini Ibu punya angka 7,5 ya. 7,5 dikalikan dengan 100%. 100%. Nah, kalau kita kalikan dengan 100%, komanya kita simpan dulu. Kita simpan. Jadi, 75 dikalikan dengan 100. Hasilnya berapa? 75 dikali 100 itu 7.500 ya. Nah, komanya kita pindahkan nih. Karena di 7,5 itu di belakang komanya ada satu angka nih. Nah, jadi kita pindahkan juga di belakang satu angka ya. Komanya di belakangnya hanya ada satu angka. Jadi 750,0. Masih ingat yang pertama tadi? Kalau di belakang koma atau akhir dari angka di belakang komanya itu 0, kita hilangkan. Oke, kita hilangkan ya. Jadi, 750%. Kita hilangkan nih nolnya, jadi 750%. Oke, kalau masih belum paham, kita bahas lagi nih. Bu Evelyn punya angka 2,25. 2,25, bukan 2,25 ya. 2,25. Di sini 2,25, di belakang koma ada dua angka. Tapi komanya kita hilangkan dulu karena kita mau kalikan dengan 100% nih. Oke, kita kalikan dengan 100%, jadi 225 dikalikan dengan 100. Berapa tuh? 225 dikalikan dengan 100, tinggal ditambahkan nolnya 2 di belakangnya. Jadi, 22.500 ya. 22.500 kita kasih koma. Tadi yang 2,25 komanya angkanya di belakang koma ada 2. Nah, kita kasih nih. Di belakang koma harus ada 2 angka. Berarti 1, 2. Nah, di belakangnya 5 kita kasih koma. Jadi 225,00. Sama seperti ini, di belakang komanya 0 kita hilangkan dong. Jadi 225%. Jelas anak-anak sampai sini? Kita lanjut lagi ya. Nah, ini cara yang terakhir, yaitu cara mengubah bentuk pecahan ke persen. Ibu ada contoh soal, di sini ada 2/5. 2/5. Nah, sama kayak yang tadi, dikalikan dengan 100, sama aja cara mengubah bentuk pecahan ke persen itu dikalikan juga dengan 100 nih. Jadi 2/5 dikalikan dengan 100 berapa ya? 100 itu kita bagi dulu dengan 5 nih. 100 kita bagi dengan 5 berarti hasilnya 20. 20 dikalikan dengan 2. Hasilnya 40%. Ya, kalau 40% kayak gini, nggak usah dikurang-kurangin lagi atau dihilang-hilangkan nolnya. Biarin kayak gini, 40%. Beda sama desimal tadi ya, nolnya dihilangin. Lanjut lagi nih, kalau masih bingung, Ibu punya cara lagi. Ini caranya pecahan campuran ke persen, oke? Jadi caranya kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Gimana cara merubah pecahan biasa? Merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, yaitu 5 dikali 2 sama dengan
10. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi, pecahan biasa dari 23/5 adalah 13/5. Kalau sudah pecahan biasa seperti ini, kita kalikan lagi dengan 100%. Jadi, 5 dibagi nih, kita bagi dulu dengan 100. 5 dibagi 100, hasilnya 20. 13 dikali 20, hasilnya 260%. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Kalau kalian sudah paham, kerjakan latihan soal. Ada 5 soal, dikerjakan dan dikumpulkan di classroom. Seperti biasa ya anak-anak hebat Ibu. Ibu tunggu, selamat mengerjakan. Kalau ada yang kurang paham, bisa tanyakan kepada Ibu Evelyn. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.